Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Aida Rizkiani, NIM 19121189 dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan komponen, isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Terdapat 5 submateri. Yang pertama yaitu tentang pengertian bahan ajar. Yang kedua yaitu tentang jenis-jenis bahan ajar. Yang ketiga yaitu tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran. Dan yang keempat yaitu tentang pendekatan dalam mengurutkan materi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu tentang langkah-langkah dalam menentukan materi pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian bahan ajar. Menurut Abdul Majid, bahan ajar adalah informasi, alat, dan teks yang diperlukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Nur Hamim, bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang telah tersusun secara sistematis, baik tertulis ataupun tidak, sehingga terciptanya lingkungan atau suasana yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran. Jadi dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang telah tersusun secara rapih dan praktis, baik tertulis ataupun tidak, sehingga terciptanya kelancaran dalam proses pembelajaran. Materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis bahan ajar. Menurut Noviarni, jenis-jenis bahan ajar terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak yaitu bahan ajar yang proses pembuatannya melalui percetakan. Contohnya seperti buku, jurnal, dan lembar kerja siswa. Yang kedua yaitu bahan ajar dengar. Bahan ajar dengar yaitu bahan ajar yang berbentuk audio. Contohnya kaset dan radio. Yang ketiga yaitu bahan ajar audiovisual. Bahan ajar audiovisual yaitu bahan ajar yang dapat dipandang dan juga dapat didengar. Contohnya itu seperti film. Dan yang terakhir yaitu bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif yaitu bahan ajar yang mendorong peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Materi yang ketiga yaitu tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran. Menurut Arum, keluasan materi adalah menggambarkan berapa banyak materi-materi yang telah dimasukkan ke dalam materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman adalah menyangkut seberapa detail tentang konsep-konsep materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu, keluasan dan kedalaman materi pembelajaran itu sangat penting, dikarenakan apabila materi yang diajarkan terlalu dalam atau terlalu luas, itu akan menyebabkan waktu dalam pembelajarannya akan semakin lama. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang pendekatan dalam mengurutkan materi pembelajaran. Menurut Mardia Hayati, pendekatan dalam mengurutkan materi pembelajaran terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu tentang pendekatan prosedural. Yang kedua yaitu tentang pendekatan hierarkis. Pendekatan prosedural yaitu mengurutkan materi pembelajaran dengan langkah-langkah dengan menggambarkan suatu tugas. Contohnya itu langkah-langkah menelpon, langkah-langkah mengoperasikan komputer, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu pendekatan hierarkis. Pendekatan hierarkis ini bersifat berjenjang, yaitu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dan materi sebelumnya itu harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya. Oke, kita akan ke materi terakhir yaitu langkah-langkah dalam menentukan materi pembelajaran. Menurut Depdiknas, langkah-langkah dalam menentukan materi pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Aspek-aspek tersebut harus ditentukan dikarenakan jenis-jenis materi yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis mata pembelajaran. Jenis-jenis mata pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aspek kognitif, yang kedua yaitu aspek efektif, dan yang terakhir yaitu aspek psikomotorik. Dalam aspek kognitif terbagi menjadi 4, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan penilaian. Sedangkan dalam aspek efektif terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemberian respon, yang kedua yaitu penerimaan, yang ketiga yaitu internalisasi, dan yang terakhir adalah penilaian. Sedangkan dalam aspek psikomotorik dibagi menjadi 3. Yang pertama gerakan awal, yang kedua semi rutin, dan yang terakhir adalah rutin. Langkah selanjutnya yaitu memilih jenis-jenis materi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang keempat yaitu memilih sumber bahan ajar. Setelah kita memilih jenis-jenis materi pembelajaran, selanjutnya adalah memilih sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar dapat diperoleh atau didapatkan melalui koran, majalah, buku, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi saya kali ini adalah bahan ajar dalam kurikulum adalah seperangkat materi pembelajaran yang telah tersusun secara sistematis, baik tertulis ataupun tidak, guna untuk membantu guru di sekolah dalam proses pembelajaran. Demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.